Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Indah Kurniawati, CGP dari Kota Bandar Lampung, SD Negeri 1 Rajabasa Raya. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi saya di modul 2.1.A.9 di Pendidikan Guru Penggerak. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten atau materi. Diferensiasi produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi yang akan dilakukan dan alat penilaian menggunakan diagram equalizer, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk, melakukan refleksi, memperbaiki hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal yang menjadi kelebihan, adanya faktor pendukung dan penghambat. Perlunya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa perlu? Ya, karena kemampuan siswa itu berbeda dan beragam dalam hal minat, kesiapan, serta profil belajar siswa. Yang kedua, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa menemukan kebahagiaannya. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, lingkungan belajar, kedua, kurikulum, ketiga, merespon kebutuhan belajar murid, keempat, penilaian berkelanjutan, kelima, manajemen kelas yang efektif. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi dan murid merasa dihargai keberadaannya. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun murid juga perlu. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan
dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana seorang guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian berbeda? Nah, selanjutnya manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga terstruktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kaitan antar materi modul 1 dengan 2. Seperti apa? Yuk lanjut ya. Sebelumnya kita pernah belajar di modul 1, yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka melalui tahapan Bagja, penerapan budaya positif di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif. Jika dikaitkan dengan modul sebelumnya, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik dituntut untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan sebagai guru tidak boleh memaksa kehendak kepada muridnya, serta melihat kebutuhan murid yang beragam, maka pembelajaran berdiferensiasi ini sangat pas untuk diterapkan, sehingga tercapai profil pelajar Pancasila dan student well-being. Terima kasih, matur nuwun, thank you, hatur nuhun, nerimanihan sudah menonton video di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.